tahun 1812 itu Keraton Ngayogyakarta sampai diduduki. Keberadaan suku Jawa di mana-mana tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri, membuat siapapun akan percaya kalau suku Jawa menjadi suku terbesar di Indonesia, bahkan mengisi hampir dari setengah populasi penduduk Indonesia. Asal-usul orang Jawa pun menjadi hal menarik yang perlu kita kulik bersama. Tapi sebenarnya, nggak ada jawaban pasti soal dari mana sebenarnya orang Jawa berasal. Hanya saja, ada beberapa teori yang dipercaya sebagai sumber informasi kedatangan orang-orang dari berbagai wilayah yang akhirnya mengisi Pulau Jawa. Dan yang kita kenal sekarang sebagai orang-orang Jawa. Yang pertama ada teori babat tanah Jawa kuno. Teori ini menjelaskan bahwa orang Jawa itu berasal dari kerajaan King atau Astina di masa lalu. Pangeran yang diyakini menemukan pulau terpencil yang kelak bernama Jawa. Tapi awalnya mendirikan sebuah kerajaan bernama Java Cekwara, yang kemudian seiring waktu berkembang dan merekalah yang menjadi nenek moyang dari suku Jawa. Kisah pengembaraan sang pangeran dimulai setelah dirinya dan kerajaannya itu sedang berada dalam situasi pelik akibat perebutan kekuasaan. Sang pangeran yang tersisih pun akhirnya meninggalkan memilih kerajaannya bersama para pengikut setianya. Ia pun akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Lalu bersama para pengikutnya, bahu-membahu membangun pemukiman dan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Java Cekwara. Berbeda dengan teori babat, teori surat kuno Malang justru berpendapat bahwa asal-usul penduduk Jawa dulunya berasal dari kerajaan Turki. Bukti ini diperkuat dengan adanya mitos bahwa Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan di wilayah yang belum berpenghuni, tepatnya di tahun 450 sebelum Masehi. Migrasi dari kerajaan Turki pun terus berlanjut dan dilakukan secara bergelombang dalam periode kurun waktu. Mereka juga percaya bahwa salah satu gelombang yang dikirim kerajaan Turki akhirnya menemukan pulau yang subur dan ditumbuhi banyak bahan pangan. Mereka lalu membangun pemukiman di sana. Tanah ini dinamai Tanah Jawi karena banyaknya tanaman Jawi yang tumbuh di pulau ini. Lalu ada lagi teori catatan kuno India. Teori ini percaya bahwa asal-usul nenek moyang orang Jawa di masa lalu terjadi setelah adanya pengembaraan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Aji Saka. Ia dipercaya sebagai orang pertama yang menginjakkan kakinya di Pulau Jawa. Lalu bersama para pengikutnya membangun pemukiman dan menjadi nenek moyang suku Jawa. Dari teori ini, Haji Saka diketahui mengembara setelah terjadi musibah yang membuat air laut pasang dan menenggelamkan beberapa pulau di Nusantara, yang awalnya menyatu dengan daratan Asia lainnya sampai ke Australia. Legenda Haji Saka ini juga berkaitan dengan mitos terbentuknya fenomena alam letusan lumpur, yaitu Bleduk Kuwu. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, para arkeolog justru berpendapat bahwa sebenarnya leluhur orang Jawa itu berasal dari Indonesia sendiri. Hal ini diyakini setelah penemuan fosil manusia purba di beberapa daerah di Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Sehingga menurut para arkeolog, penduduk Jawa itu berasal dari manusia pribumi. Penemuan fosil Homo erectus lain yang ditemukan di Trinil pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois juga ikut menguatkan teori ini. Perbandingan DNA pun dilakukan antara fosil Homo erectus dengan suku Jawa modern. Dan hasilnya, ditemukan bahwa DNA mereka ada kemiripan. Hal ini pun semakin meyakinkan para arkeolog bahwa asal-usul orang Jawa berasal dari pribumi. Sedangkan para sejarawan justru membantah pendapat dari para arkeolog. Menurut salah seorang sejarawan yang bernama von Heine Geldert, asal-usul orang Jawa di masa lalu karena adanya migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya di wilayah Yunan ke beberapa daerah di Nusantara. Mereka kemudian tersebar ke berbagai daerah seperti ke Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di zaman Megalitikum, tepatnya di tahun 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu pada tahun 500 sebelum Masehi. Teori ini juga diperkuat oleh teori Dr. H. Kern yang menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia memiliki kemiripan satu dengan yang lain, sehingga diperkirakan bahasa-bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Tapi bagaimana cara mengenali orang Jawa dari segi personalnya? Sifat atau karakter orang Jawa biasanya dilihat dari metode penanggalan suku Jawa. Di antaranya ada weton,
yang kalau dalam bahasa Jawa berarti hari kelahiran. Weton Jawa dihitung dengan menggabungkan antara hari dalam seminggu dengan menggabungkan dengan hari pasaran Jawa. Jika hari biasa adalah Senin sampai Minggu, maka hari pasaran ada Pahing, Wage, Kliwon, Pon, dan Legi. Selain itu ada juga Primbon. Metode yang satu ini mungkin cukup familiar karena begitu dipercaya di masa lalu, namun kini banyak yang meragukan kebenarannya. Primbon sendiri biasanya dipakai untuk meramalkan nasib seseorang dengan menggunakan perhitungan weton Jawa. Lalu yang terakhir ada Neptu Jawa. Neptu dipakai untuk menghitung nilai dari masing-masing hari. Biasanya memakai tabel seperti ini. Perhitungan Neptu juga tidak lepas dari peran weton dan primbon. Neptu biasanya dipakai untuk menentukan karakter seseorang maupun mencari